Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Reaksi Mas DU ya. Ini lagi ada yang viral nih ya. Jadi Mas DU secara nggak sengaja scroll gitu di Instagram. Di situ ada Instagramnya. Terus terang ya, seseorang yang saya kenal yaitu Om Rais ya. Om Rais Simpson ini adalah manajernya Farel Prayoga. Barangkali kalian yang belum tahu ya, beliau adalah public figure, artis juga, dan sekarang juga menjadi manajer dari artis Farel Prayoga dari Banyuwangi ya, dekat-dekat tetangga desa ya dengan Mas DU. Nah, cuman yang menarik dari story Om Rais tadi itu ada unggahan ya, seorang ustadz yang namanya itu Ustadz Fahru ya, itu ingin memberangkatkan umroh. Seorang penjual es teh ya guys ya, seorang penjual es teh mau diberangkatin umroh, dan Mas Dewi sendiri nggak tahu ya ini siapa ya, ini penjual es teh ini ya. Dan di situ juga ada narasi-narasi bahwa ya walaupun penjual es teh, yang penting kerjaannya halal dan segala macam ya. Dan di IG setelah aku lihat scroll IG-nya selain Om Rais ya, banyak tuh seliweran tuh ya, penjual es teh. Dan ada juga Gus Miftah. Cuman kronologinya seperti apa itu Mas Dew kurang tahu persis. Jadi ya, yuk kita lihat bersama aja kronologinya. Kita cari-cari info di internet ya, di TikTok, Instagram. Ikuti terus pokoknya video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa ya berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Oke, yuk kita lanjut ya nih. Oke ya, kita lanjut nih. Ini yang belum tahu aja ya, ini adalah Instagram dari Om Rais ya. Ini Rais Simpson. Beliau ini adalah ya artis, sekaligus sekarang ini manajer dari Farel Prayoga ya, artis Banyuwangi ya. Nah, karena saya sering mengikuti, jadi aku lihat di story-nya ya, kan seliweran ya story-nya seperti ini guys ya. Salah satu story-nya ya, beliau sekarang lagi berlibur di Singapura, cuman sempatkan update story seperti ini. Kita lihat ya, ada seorang ustadz yang menyampaikan salam saya kepada penjual es teh informasi nih teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insyaallah umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini, iya, diberangkatin umroh ya, share atau memberi tahu info saya, tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakal ala Allah. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Ya, saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga video tersebut ya dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Barakallahu fiik, silakan share. Ya, beliau mempersilahkan untuk share ya sebanyak-banyaknya. Dan dari situ Mas Dew tahu ya, ini ada apa akhirnya kan kayak gitu kan. Jadi penjual es teh tersebut ada kaitannya dengan Gus Miftah ternyata ya. Jadi kita cari-cari bareng-bareng aja yuk ya, ini ya di internet ya, meminta penjelasan netizen aja nih ya. Jadi yang lebih mengikuti bagaimana alur ceritanya, barangkali kalian juga yang belum mengikuti dengan detail ya. Jadi ini Mas Dew juga cari bahan nih buat cari tahu ya kronologinya itu seperti apa sebenarnya ya. Jadi mengapa banyak netizen yang mengaku kecewa dengan Gus Miftah, mengapa juga banyak netizen yang berbondong-bondong ya, bahkan ada yang datang ke rumahnya Bapak ini ya, Bapak Sun Haji ini ya, penjual es teh ini, untuk berdonasi, untuk sekedar ketemu ya. Nah, ini lagi rame pokoknya guys ya. Yuk kita telusuri bersama-sama kronologinya ya. Ini versi netizen ya, dan juga nanti kita mau lihat ya responnya dari pihak Gus Miftah ya.
Ya, ini ada Halo, seorang ada konten sebuah kreator kejadian sepertinya yang sangat miris sih, di TikTok ya. Ya, jadi ada seorang penceramah gondrong. Dia sedang memberikan ceramah. Lalu diminta oleh jamaahnya untuk memborong dagangan seorang bapak. Which is dagangannya cuma es. Lalu Om Gondrong ini bicara seolah-olah memberi harapan mau memborong. Gondrong ya bilangnya. Es-nya masih banyak gak? Lalu si bapak mengangguk. Dan entah kenapa tiba-tiba dia ngomong, ya sudah salah dijual Go. Lalu sambil disambut, Ya, barusan disensor guys ya. dari orang-orang yang ada di panggung sana. Seolah begitu bahagia melihat seorang bapak penjual es teh dihina begitu rupa di depan umum. Dan bapak penjual es cuma bisa menghela nafas panjang, berdiri mematung seolah nggak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ya begitulah sikap dan ucapan dari utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Oh ya, jadi perlu dinotis ya, Gus Miftah ini adalah salah satu utusan presiden ya, seperti disampaikan oleh bapak ini ya. Ya, saya juga bukan baru ingat ya. Ya kadang lupa ingat ya. Ternyata beliau adalah salah satu utusan presiden, dan khususnya kebetulan ya di bidang yang ada kaitannya dengan kerukunan agama tadi ya, pembinaan sarana keagamaan juga. Yuk kita dengar lanjut ya dari bapak ini. Entah kenapa orang seperti ini bisa jadi pejabat bahkan utusan presiden yang notabene adalah membawa nama baik presiden harusnya. Tampak besar kepala, mudah sekali menghina, nggak beradab dan sangat punya empati. Ya setahu saya, apa yang keluar dari mulut seseorang itu adalah hal yang memang sudah sering biasa diucapkan. Dan Ya, sepertinya saya setuju ya. memang sudah terbiasa mengucapkan kata-kata seperti ini, kasar, gitu, marah-marah, memaki, mengumpat, gitu. Ya kalau orang yang enggak. Oke, tentang tadi ya soal psikologis ya, bahwa apa yang keluar secara spontan itu biasanya memang sering ya, memang sehari-harinya itu kita melakukan itu ya, nggak cuma soal ucapan, nggak cuma kata-kata ya. Kalau kita melakukan sesuatu dengan sering setiap hari, besoknya kita tanpa sadari ya melakukan hal tersebut ya secara spontan aja ya, itu psikologis saja ya. Tapi di sini Mas Dio nggak mau menghakimi pihak-pihak tertentu ya, termasuk Gus Miftah ya, karena kita juga perlu mendengar klarifikasi dari beliau ya. Nah intinya kalau yang disampaikan Bapak ini tentang hal kebiasaan tadi itu Mas Dio setuju ya. Oke lanjut ya. Biasa pasti akan nggak seenteng gitu ngomong seperti itu. Orang yang biasa berbicara kasar nggak akan mungkin selancar itu bicara, pasti akan wagu lah kalau orang Jawa bilangnya kaku. Tapi kalau kita lihat dari videonya sangat lancar dan sangat bangga mengucapkan kata-kata rakyat seperti itu. Ya, kita nunggu klarifikasi dari Om Gondrong. Kemarin waktu video sama istrinya juga yang itu jadi toyor-toyor katanya guyon dan sudah biasa. Iya. Kapan hari sempat viral juga ya. Biasa. Ya, atau mungkin nanti klarifikasinya ya itu cuma guyonan kok, di belakang panggung langsung diborong sama tim. Ini prediksi dari Bapak ini ya. Atau ada yang tahu rumah bapak penjualnya di mana, nanti biar saya ke sana sekalian silaturahmi dan ngasih santunan. Seperti itu. Biasanya sih begitu ya. Atau mungkin setelah ini ada video si bapak Gondrong ini mengundang bapak penjual es, lalu ya di video ini sambil mereka tertawa-tawa, ditambah ada momennya ngasih sumbangan gitu ke bapak-bapak. Ya. Memang nggak 100% akurat ya, tapi setidaknya 90% terbukti ya omongan dari Bapak ini ya. Nanti kita lihat di belakang ya. Ya memang nggak 100%, tapi ya mendekati lah ya. Jual esnya agar terlihat heroik gitu ya. Lalu kemudian rakyat senang, lupa dengan kejadian yang baru saja terjadi ini, dan kemudian ya akan berulang lagi dan berulang lagi. Salam.
Ya, kalau berulang lagi kita nggak tahu ya, semoga tidak ya. Nah, ini supaya berimbang ada versi netizen yang gimana ya? Yang berada di sisi Gus Miftah ya. Coba dari sudut pandang Gus Miftah ya beliaunya. Coba ya kita dengarkan ya. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Nah, karakternya seperti itu. Iya, kalau saya menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu itu seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Oh ya 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 ya. Mas Dewi sendiri sempat beberapa kali ya nonton secara langsung ceramahnya Gus Miftah. Memang ya memang benar seperti itu ya. Jadi stylenya itu memang meledak-ledak bercandanya itu. Bahkan di Banyuwangi sama wakil bupati, waktu wakil bupati pun di roasting ya sama Gus Miftah ya. Ya tapi dalam case penjual es teh ini ya gimana ya, kita coba ya kalian ketik di kolom komentar ya pendapat kalian ya. Kalau soal stylenya ya memang ya saya tahu ya seperti itu memang ya. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Metode dakwahnya. Beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya minumannya semua digoreng sama Gus Miftah. Nah, Gus Miftah itu udah biasa Oh gitu. seperti itu ya. Jadi susah. Besok kalau melihat videonya ya full. Oke, Mas. Oh gitu. Jadi beliau ini menyarankan untuk melihat videonya secara full ya. Ya oke ya, karena saya nggak nonton secara full, jadi saya nggak berani menyimpulkan juga ya. Tapi kita lihat lebih lanjut ya komentar orang lain ya. Marah. Nah ini ada cuplikan videonya nih. Masih Yokono didol goblok. Oh ini ya bercandanya ya. Saya lihat di video lengkapnya dan masih tetap tidak mengerti di mana letak lucunya. Apalagi mencari di mana yang tadi. Maafkan saya jika pengetahuan saya terbatas untuk memahami tentang guyon dan tertawanya mereka. Seorang alim, seorang ustaz, public figure. Ya, ternyata kalau disuruh nonton video lengkapnya Bapak barusan itu, Mas barusan sudah nonton dan tetap merasa bercandanya itu berlebihan ya. Pendapat beliau seperti itu, dan beliau bahkan menuliskan apa ini, tak semua tahu berat langkahmu, mengaduk gula dalam gelas perjuanganmu, tersenyum walau dunia tak selalu ramah, melangkah tegar meski lelah meremah. Bibir mereka kadang menusuk tajam, membuat tawamu terasa kelam. Namun saudaraku yang mulia di hati, hinaan tak pernah menghapus harga diri. Luar biasa ya. Terima kasih Masnya untuk supportnya buat Bapak penjual es teh ya. Yuk lanjut ke berikutnya guys ya. Bapak ini RSA pemirsa, ini adalah gambar yang bisa dirasakan. Kenapa? Jadi ada salah satu tokoh pemuka agama yang mana dia sedang mengisi acara, kemudian dia panggil bapak penjual es teh dan minuman ini, dan dia bercanda, katanya itu bercandaannya dia gitu kan. Tapi seawal-awalnya aku gitu kan, sejauh-jauhnya gitu ya, aku tahu tentang agama. Yang namanya kita kalau orang yang lebih tua, orang yang lagi apa ya, istilahnya kalau mencari rezeki, kita tuh harus apa ya namanya, harus menghargai gitu. Seenggaknya dengan kita tidak ngomong kasar, dengan kita tidak menjatuhkan, dengan kita menghargai, beli satu terus turun yang lain beli gitu kan, bukan malah kayak gak laku, berarti itu takdir. Harusnya kan bisa menginfluence penonton gitu loh. Gak laku, yuk dibeli, yuk ibu-ibu, bapak-bapak, yuk saling membantu gitu loh. Ya Allah, sedih kan. Ya, jadi intinya kontra ya dengan bercandanya. Ini bahkan ada yang menangis ya.
Semoga Bapak jadi rezekinya luas. Semoga bisa rezekinya Bapak lancar ya Allah. Amin, 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 amin. Semoga rezekinya Bapak lancar ya Allah. Ya Allah, semoga kalian semua yang nonton kalau diberikan rezeki yang lebih, ya Allah, semoga rezekinya bermanfaat bagi orang banyak. Amin, amin ya. Semoga ketika kalian udah dikasih tinggi sama Allah, jangan pernah merendahkan orang ya guys. Aku cuma Siap. kalau itu ayahku, pasti hatiku sakit banget. Ini bukan ayahku aja, hatiku sakit banget ya Allah. Ya, jadi perempuan di video ini memposisikan ada figur seorang ayah ya, begitu ya. Seorang pencari nafkah yang sedang berjuang ya, mencari nafkah, dan secara berdagang, dagangannya masih belum maksimal lah lakunya ya. Mendapat perlakuan seperti itu, jadi Mbak ini, apalagi dia bayangin kalau itu ayahnya kayak gitu ya. Ya, jadi sampai ini ya, rasa empatinya itu sangat dalam ya. Sedih banget. Nah, ini bapaknya ya, Bapak Sun Haji ya. Ternyata ada sesi wawancaranya. Sayangnya suara musiknya terlalu kencang. Beliau ngomong apa juga nggak terlalu. Oh gitu ya. Oh ya, intinya kecewa ya. Ini istri sama anaknya. Kalau nggak salah, bapaknya tadi bilang ditanyain gimana perasaannya ya kecewa lah ya. Bercandanya berlebihan seperti itu, cuman ya gimana lagi, ikhlas gitu katanya. Ini saya baca ya, saya di sana mencari rezeki buat anak. Rezeki malah ada suara kayak gitu, ya Allah Pak ya. Intinya seperti itu ya. Ini coba kita lanjut aja. Oh kon bolong. Nah ini lagi nih. Es teh masih oke ra? Masih. Yo kono didol kok. Itulah pentingnya adab dulu baru ilmu. Orang yang kadang spontan, di situ kita bisa melihat ini sifat aslinya. Lu lihat deh ekspresi bapaknya, diem, mau senyum nggak enak, nggak senyum Iya. dia balik badan pasti makin dihujat. Gue yakin itu pasti, namanya orang spontan ya, pasti begitu tuh. Iya, Sampai salah tingkah ya pada bapaknya. doain gini, semoga nanti entah tahun berapa Gus Miftah yang jual es. Emang salah ya guys, kalau misalkan bapak-bapak jualan minum di tempat kajian, hah? Terus dikatain goblok, dan kiri kanannya pada ketawa lagi. Dan gue yakin setiap orang punya selera ustadznya masing-masing, tapi beliau gak masuk di selera gue, karena gue lebih suka ustadz yang memang jelas pendidikannya. Oh dari Kairo, oh jurusannya ini, fakultasnya ini, guru besarnya siapa, kayak misalkan Halid Basalama, Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Mataki dan sebagainya. Menurut gue jelas gitu. Dan Kak Ikram pengen beresin kamu kebantuan buat ngangkat derajat bapak ini, biar yang ngatain dia tadi itu malu. Sekarang kita lihat siapa yang derajatnya diangkat sama Allah dan siapa derajatnya dijatuhin sama Allah. Setuju gak? Salam semangat dan berkah Mantap ya. berlimpah bagi para pejuang nafkah yang bekerja keras di jalan Allah lewat pekerjaan apapun yang halal. Karena sesungguhnya pekerjaan apapun yang halal tidak layak untuk digoblok-goblokkan dan tidak layak untuk direndahkan. Sebagaimana Rasulullah telah mencium tangan yang kapalan dan keras, yang kasar karena bekerja di Madinah. Juga bahwa Rasulullah menyatakan
pekerjaan yang membuat kelelahan di malam hari, yang tubuhnya kesakitan, kepayahan, maka itu menggugurkan dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan dengan salat, puasa ataupun istighfar. Berkah selalu untuk semua pejuang yang mungkin dagangnya belum laris, yang mungkin dagangnya belum laku, tetap semangat, karena sesungguhnya Allah bisa meninggikan derajat seseorang dengan cara yang luar biasa, dan dia bisa merendahkan derajat seseorang dengan cara yang juga luar biasa. Oh, so jualan kalian sepi ya Pak? Ini guys ya, video call ya. Yang beli berapa orang Pak pada saat itu? Ya nggak ada 20 orang. Nggak ada 20 orang. Nggak ada 20 orang ya, yang beli. Ya Allah Pak, setelah itu ada yang beli nggak? Ada yang borong nggak STM? Enggak. Tetap nggak ada yang beli sampai pulang? Tetap nggak ada ya. Ya ada, tapi itu masih sedikit. Nggak habis ya STM-nya? Nggak habis. Sedih dengernya, tapi Bapak denger bercandaannya seperti itu nggak sakit hati Pak? Nggak sedih gitu? Enggak sakit tuh. Apa Pak? Ya sakit lah. Iya, apa yang Bapak rasain waktu denger? Ya, sakit ya katanya. Kecewa. Tapi karena apa istiqomah itu. Sedih dengar istrinya sedih juga. Ya sedih gimana lagi ya sedih tapi gimana lagi gitu ya bilangnya. Seperti itu. Ikhlas. Bapak udah maafin? Sudah, alhamdulillah. Bapak Alhamdulillah, luar biasa ya Pak ini ya. Ini momen. Nanti insya Allah saya kesana ya. Ini momen masih sebelum ini ya. Ya memang di judul sama thumbnail sudah tahu ya bahwa Gus Miftah pada akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan datang langsung ke rumah Bapak Sunarji ya. Tapi momen video call tadi dan video-video sebelumnya itu momen sebelumnya guys ya. Jadi bahkan sebelum Gus Miftah minta maaf, Bapak Sunarji ini sudah ikhlas ya katanya ya, sudah maafkan, walaupun ya beliau dengan jujur bilang sebenarnya sakit ya. Adakah sakit hati? Ada ya, sakit katanya dan kecewa ya. Oke, yuk lanjut ya ke berikutnya. Masih yo kono didol goblok. Ya. Nonton dulu fullnya, jangan dipotong, itu spontan, guyonan biasa. Kata sahabatnya, kalau itu bercanda, kenapa abangnya nggak ikut ketawa? Justru kelihatan menahan rasa malu. Mungkin juga kaget seperti saya. Kata kasar dengan entengnya dikeluarkan dari mulut seorang Gus. Gak lucu, biar apa coba begitu? Yang lebih bikin jengkel, kok bisa? Yang di atas panggung pada ngangkat brutal, aneh sumpah. Ya, sekalipun niatnya memberi pelajaran cara Gus Miftah yang merendahkan kemanusiaan seorang pedagang minuman, jelas gak etis sekalipun mau ngeborong minumannya. Gak ada alasan juga buat merendahin. Ini loh Pak, saya rasa Bapak juga ngerti menghargai seorang itu nggak harus pandang dulu kan gue sendiri yang bikin gebrakan masuk ke klub buat berdakwah agar pesan perdamaian itu tersampaikan. Giliran orang datang pengajian malah pesan perdamaiannya hilang gara-gara lisan yang nggak bisa dijaga. Atau mungkin menurut Gus menghargai seseorang itu tergantung seberapa dekat dia dengan kekuasaan. Janganlah ya. Mungkin di lingkungan Gus sudah biasa dengan gaya komunikasi yang seperti ini. Tapi sebagai pejabat publik, saya rasa tidak pantas. Atau juga dengan sadar kalau ini direkam dan dipublikasikan. Gimana menurut kalian guyonan Gus Miftah? Debat tetap pakai adab. Ya, gimana ya pendapat kalian ya, gimana ya? Jadi menurut yang barusan ya, bahwa ya laki-laki ada kaitannya dengan ini ya, beliau ini sekarang kan sudah menjadi pejabat ya, bukan hanya sekedar penceramah ya. Oke, lanjut aja ya. Ya, ini nggak disensor ya, jelas ya. Enggak laku takdir. Entah Anda ini bercanda atau apapun itu, tapi kata-kata itu sangat tidak pantas. Apalagi Anda dikenal banyak orang. Kata-kata yang Anda keluarkan itu melukai banyak orang yang melihat video ini, including me.
Dari video ini kita lihat setidaknya bapak itu mencari nafkah, berusaha dan berjuang dengan cara menjual es teh, bukan dengan menjual agama. Dan teruntuk bapak menjual es teh, rezeki itu datang di waktu yang tepat. Aku mau pesan. Sebentar ya, saya potong dari tadi ya. Luar biasa ya speechnya dari Mas ini. Cuman dari tadi saya mau ini nih, lihat nih ekspresinya bapak ini pada saat dia hanya berdiri dan ya dia maju salah, mundur salah dia ini ya. Posisi orang-orang ketawa ya sama dia. Ya, gimana ya? Oke lah, lanjut aja. Pesan 1.000 Pak, nanti kita bakal bagiin buat berkah minggu ini. Oke? Aku pesan 1.000 ya. Luar biasa. Jadi Mas ini ya, ini di TikTok ya. Sorry, ini yang cari bahan istriku ya. Jadi tadi aku pesan sebenarnya minta mau tak cantumin ya sumbernya, TikToknya akunnya apa ya. Next time aku cantumin ya. Mohon maaf ya buat yang tadi kontennya ada di sini. Next time aku cantumin ya. Karena tadi yang cari bahan ini istriku, kita masih miskomunikasi tadi ya, cari lagi nggak ketemu ya kan, lewat aja di beranda kayak gitu, lewat di beranda kita simpen. Yuk kita lanjut aja ya. Luar biasa ya Mas yang barusan itu, selain berempati, mengkritik juga, beliau juga ngeborong ya 1000 es teh ya itu mau diborong sama dia. Nah ini ada suara kayak gitu cincin saya Polemik yang terjadi antara Gus Miftah dan penjual es, dan kalau kita lihat sih sekarang pun Gus Miftah sudah melakukan klarifikasi dan memohon maaf. Dan di beberapa aspek juga ada beberapa yang mengatakan bahwa itu memang udah jadi candaan khas cara Gus Miftah itu merangkul orang-orang ketika mereka itu melakukan kajian seperti itu. Namun kalau kita lihat dari sudut pandang penjual esnya ini tadi, di sana beliau mengatakan bahwa sebenarnya sih waktu itu dia belum dapat uang juga, tapi kok malah dapat candaan seperti itu. Dan ya kembali lagi ya, khas dari masyarakat kecil ketika disampaikan ataupun menerima candaan yang menyakitkan hati, tentu jawaban beliau adalah saya sudah mengikhlaskan dan memaafkan apa yang sudah terjadi. Kadang saya juga tuh bertanya, kalau hal ini lumrah dilakukan di majelisnya Gus Miftah, lalu kenapa bapak penjual esnya ini merasa sakit hati ketika dibercandain seperti itu? Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Ya luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke ini ya. Oh ini dibandingin dengan Niken Salindri, menarik ini. 100.000. Oke. Semuanya boleh ambil itu ya. Luar biasa. Ini jadi ada salah satu TikToker ya yang mengunggah momen dimana ya Niken Salindri ini luar biasa. Ya Niken Salindri ya. Jadi ada salah satu TikToker yang mengunggah momen dimana Niken Salindri begitu luar biasa ya memborong ini ya es dari para penjual es itu ya pada saat ada show ya. Di sini ditulis lihat perbedaannya. Amin. Nah ini ya yang menarik ya, Presiden Prabowo melalui Partai Gerindra langsung merespon ya, Istana merespon dengan membagikan video yang bukan video paling baru, video yang sudah ada sebelumnya ya, cuman mau mengingatkan ya kepada semua orang ya, termasuk Gus Miftah ya sebagai pejabat juga, bahwa beliau itu ada di sisi orang-orang pedagang-pedagang kecil seperti itu ya, termasuk penjual es teh itu ya. Dan ini sayangnya tadi ini ya keburu-buru nge-record ini,
ada ini ya, saya nggak sempat tampilkan ya, sorry ya, saya infokan aja, kalian bisa cek ya di akunnya Gerindra, bahwa di akunnya Gerindra itu menjelaskan ya, meminta secara langsung ya kepada Gus Miftah untuk meminta maaf ya. Tadi kata-katanya kalau nggak salah, dengan kerendahan hati kami meminta untuk Gus Miftah untuk meminta maaf ya kepada Bapak Sunhaji itu ya, Bapak penjual es teh itu yang namanya Bapak Sunhaji, dan seterusnya kalian bisa cek sendiri di akun resmi Gerindra guys ya. Jadi saya nggak bikin-bikin, memang ada, coba ya kalian cek ya. Nah ini karena kaitannya dengan keterpihakan Bapak Prabowo tadi ya, nggak cuman Bapak Sunhaji ini ya, insya Allah ya semua orang kecil ya dibela ya. Ini yang harus diingat-ingat nih. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Yang paling keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makanan itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Ya, itu tadi penjelasan Pak Prabowo ya. Dan ini adalah klarifikasi dan permintaan maaf dari pihak Gus Miftah ya. Awalnya hanya ada klarifikasi, tapi pada akhirnya ada permintaan maaf juga dari Gus Miftah. Bahkan Gus Miftah sudah main ke rumah Bapak Sunhaji ya. Dan ini Mas Dewo juga mau mohon maaf ya. Ternyata dari tadi ini audio dari yang kita putar masuk ke mikrofon ini ya. Saya baru sadar ya. Sorry, ini lupa ya. Lupa cara nge-mute-nya gimana ya. Nanti aja aku lihat tutorial ya. Nanti di video berikutnya mungkin bisa lebih sempurna ya. Mohon maklum ya. Aku tutupi aja deh ini ya, supaya nggak double suaranya ya. Karena ternyata sensitif sekali masuk ke mic ini, jadinya suaranya seperti echo gitu. Ada reverbnya. Oke, lanjut nih klarifikasi dari pengacaranya dulu ya. Guyonan atau gaya bahasa dalam penyampaian siar, dalam penyampaian sebuah cerita yang dimaknai dengan pertanda-pertanda yang menurut Gus itu merupakan intermezzo dan menarik perhatian para halayak ramai. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan Bakul, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Ya, ini permintaan maaf dari Gus Miftah ya. Maka untuk itu, atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari Jepang untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat. Ditegur oleh Bapak Sekretaris Kabinet ya. Umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus nongkrong dengan Kang Sunhaji ya. Kang Junior ini sering banget punya siapa ya, dimana-mana di bawah orang ya. Jadi sudah
yang saat itu niat Gideon bagi salah persaudaraan, tapi apapun itu Ya itu ya, pada akhirnya Gus Miftah langsung yang main ke rumah Bapak Sun Haji. ya alhamdulillah. Jadi pokoknya tuan rumahnya Sun Haji beliau ini memang betul-betul penjual es teh pengajian spesialis di kemana-mana lagi. Jadi kalau dengan candaan Iya itu tadi ya guys ya. Nah, ini ada suara azan masuk ya. Maklum ya, masih belum selesai ini pembangunan studio, belum kedap ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai kasus ini. Semoga kedua belah pihak bisa saling legowo ya, dan semoga kita juga bisa evaluasi ya masing-masing ya. Jadi tidak peduli di mana posisi kita ya, mau serendah apapun atau setinggi apapun, kita tetap perlu menghargai orang lain ya. Ya mungkin kalaupun kita tujuannya bukanlah tidak menghargai orang lain, tapi kita tetap berhati-hati atas apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, barangkali bisa menyinggung perasaan orang lain ya. Oke, ini Mas DU mau ada bikin konten berikutnya ya, tunggu aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.